Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Hakim dari kelas 10 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kediri. Pertama, yang akan kita bahas adalah sejarah kerajaan. Kerajaan Kediri merupakan salah satu dari beberapa kerajaan besar dan berpengaruh di Nusantara. Kerajaan Kediri atau juga sering disebut Kerajaan Kadiri hadir di Nusantara pada tahun 1045 Masehi sampai 1222 Masehi. Pada masa pemerintahan Sri Jayabaya, kerajaan ini meliputi seluruh Pulau Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Latar belakang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan bercorak keagamaan Hindu dan merupakan kerajaan besar di Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-12, tepatnya pada tahun 1042 Masehi sampai 1222 Masehi. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Pusat kerajaannya terletak di sekitar tepi Sungai Brantas yang pada masa itu telah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Ibu kota kerajaan ini adalah Daha, yang berarti kota api, yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Pada akhir November tahun 1042 Masehi, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya yang saling memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat yang bernama Panjalu atau Kediri yang berpusat di kota Daha. Sedangkan putranya yang bernama Mapanji Garasakan mendapatkan wilayah kerajaan timur yang bernama Janggala yang berpusat di kota Kahuripan. Sumber sejarah. Yang pertama, ada prasasti Trunihang II. Pada tahun 1044 Masehi, ditemukan di desa Truneng, kecamatan Kemlagi, Mojokerto, menceritakan tentang nama Raja-Raja Jenggala dan dijelaskan pula Raja Kediri bernama Samarawijaya. Yang kedua, ada prasasti Sirah Keting. Prasasti berangkat tahun 1104 Masehi menceritakan tentang raja-raja kerajaan Kediri saat ibu kotanya berada di Daha. Raja-raja yang disebutkan dalam prasasti ini antara lain Sri Samarawijaya dan Sri Jayawarsa. Yang ketiga ada Kronik Cina. Kronik Cina berjudul Ling Wai Taita karya Chou Ku-fei tahun 1178 bahwa pada masa itu negeri paling kaya selain Cina secara berurutan adalah Arab, Jawa, dan Sumatera. Saat itu yang berkuasa di Arab adalah Bani Abbasiyah, di Jawa adalah Kerajaan Kediri, sedangkan di Sumatera adalah Kerajaan Sriwijaya. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Sri Samarawijaya pada tahun 1041 Masehi. Yang kedua ada Sri Jayawarsa pada tahun 1104 Masehi. Yang ketiga ada Sri Bameswara pada tahun 1117 Masehi. Yang keempat ada Sri Jayabaya pada tahun 1135 Masehi. Dan yang kelima ada Sri Sarweswara pada tahun 1159 Masehi. Yang keenam ada Sri Aryaswara pada tahun 1171 Masehi. Yang ketujuh ada Sri Gandra pada tahun 1181 Masehi. Yang kedelapan ada Sri Kameswara pada tahun 1182 Masehi. Dan yang terakhir ada Sri Kertajaya pada tahun 1194 Masehi. Keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat yang pertama yaitu pada bidang politik. Pertama, masa pemerintahan Kerajaan Kediri termasuk stabil. Yang kedua, pergantian tahta berjalan lancar tanpa menimbulkan perang saudara. Yang ketiga, dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh Maha Menteri. Yang keempat, kelompok pelaksana tugas eksekutif terdiri dari Rakyan, Ring, Parkir-Rakiran. Yang kelima, lencana kerajaan yang dipakai adalah Narasinga atau Narasima. Keadaan masyarakat yang kedua yaitu pada bidang ekonomi. Dari sisi industri, sudah mulai mampu memelihara ulas sutra dan kapas, serta menenun kain sebagai bahan pakaian. Dari sisi pertanian, kondisi tanah pertanian yang subur menyebabkan hasil pertanian yang sangat melimpah. Dari sisi perdagangan, barang dagangan yang penting dan berharga adalah emas dan perak. Keadaan masyarakat yang ketiga yaitu pada bidang sosial budaya. Dari sisi penduduk, sudah memakai kain sampai lutut, rambutnya diurai, rumahnya bersih dan rapi, serta lantainya dari ubin. Dari sisi perkawinan, keluarga pengantin wanita mendapatkan mas kawin berupa emas. Dari sisi hukum yang berlaku adalah sistem denda dengan membayar emas, tetapi bagi pencuri dan perampok dihukum mati.
Peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah kerajaan Kediri yang pertama yaitu candi. Ada Candi Tondowongso, Candi Panataran, Candi Gurah, Candi Mirigambar, dan Candi Tuban. Peninggalan sejarah selanjutnya yaitu ada prasasti. Terdapat Prasasti Kamulan, Prasasti Galunggung, Prasasti Jaring, Prasasti Padelengan, dan Prasasti Kertasono. Peninggalan sejarah yang terakhir yaitu ada kitab. Terdapat 4 kitab yang menjadi peninggalan dari sejarah kerajaan Kediri. Yang pertama ada kitab Lugdaka, yang kedua ada kitab Bratayuda, yang ketiga ada kitab Samaradahana, dan yang keempat ada kitab Kresnayana. Pembahasan terakhir kita pada video kali ini yaitu tentang keruntuhan kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya dan dikisahkan dalam Pararaton dan Negara Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana yang kemudian meminta perlindungan kepada Ken Arok Auku Tumapel. Kebetulan, Ken Arok juga bercita-cita untuk memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi dekat desa Genter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian, berakhirlah masa kerajaan Kediri, yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singasari. Sekian video pembahasan tentang sejarah kerajaan Kediri dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.